Kemudian Bapak Ibu sekalian sudah tahu nih ya, masalah menaruh hidung. Berarti kalau ada orang menungging begini nanti hidungnya tidak kena, berarti mazhab siapa itu? Mazhab Nabi dan Syafi'i. Maliki dan Syafi'i. Tidak, itu mazhab itu apa? Maliki dan Syafi'i. Tapi kalau dia mapan menaruh hidungnya, menganggap itu adalah mazhab yang ketat di sini apa? Mazhab Hambali yang paling ketat di sini. Tak boleh hidung itu tidak ditaruh. Yang paling longgar mazhab Hanafi. Mau taruh hidung atau mau taruh dahi, silakan dipilih salah satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat subuh, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita kembali Bapak Ibu sekalian melanjutkan kajian kita, yang mana kajian kita setiap pagi Kamis ini adalah membahas tentang masalah-masalah yang mana para ulama berselisih pendapat dan berbeda dalam menyimpulkan hukumnya, dan masalah itu merupakan amalan kita sehari-hari. Kita lagi membahas tentang rukun-rukun salat yang mana kita dalam pembahasan tentang sujud. Sujud ini sepakat ulama mengatakan bahwa tidak ada perbedaan. Yang namanya sujud itu merupakan salah satu rukun salat. Artinya apa? Tidak dinamakan salat kalau tidak ada sujud. Kemudian sujud yang menjadi rukun salat itu setiap rakaat 2 sujud. Kalau ada orang yang sujudnya setiap rakaat 1 kali, itu aliran sesat itu. Itu diwaspadai itu. Apalagi kalau dia ajarkan. Tapi kalau lupa dia, itu lain masalah. Kenapa sepakat ulama mengatakan bahwa sujud salat itu setiap rakaat 2 kali sujud. Nah, kemudian kita sudah menjelaskan sifat Bapak Ibu sekalian tentang sujud itu. Mana sifat sujud yang sempurna, itu kita sudah bahas. Kemudian kita sudah membahas beberapa masalah dalam sujud yang mana ulama berbeda pendapat. Pertama kemarin adalah masalah ketika kita dari i'tidal menuju sujud, apakah kita mendahulukan dua lutut dulu atau tangan? Itu kemarin berapa pendapatnya? Ada 3. Jumhur ulama mengatakan, tapi ingat, perbedaan ini hanya perbedaan dalam masalah afdal. Maka sah orang ketika dia dari berdiri menuju sujud mendahulukan 2 lutut, baru tangan, baru kepala, atau didahulukannya dulu 2 tangan, baru lutut, baru kepala. Tidak ada masalah. Nah, ini semuanya sah, cuman mana yang lebih afdal. Jadi ingat, perbedaan itu pada apa? Pada masalah afdalnya saja. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ada 3 pendapat ulama yang kita sudah jelaskan. Pertama, jumhur ulama termasuk Syafi'iyah mengatakan bahwa afdalnya sujud itu yaitu mendahulukan lutut dulu sebelum tangan. Berarti lutut, tangan, baru kepala. Ini pendapat siapa? Ini pendapat Bapak Ibu sekalian jumhur ulama. Di situ Hanafiyah, Syafi'iyah, dan juga Hambali. Di sini tersendiri salah satu mazhab. Apa yang tinggal lagi? Malikiyah. Maka Malikiyah mengatakan, jadi juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad, Malikiyah mengatakan bahwa afdalnya dari berdiri ke sujud itu
yaitu mendahulukan tangan sebelum dua lutut. Berarti tangan dulu. Kalau tidak biasa itu ya seperti meloncat dia kan. Nah, kalau Bapak Ibu melihat ada orang mendahulukan tangan baru dua lutut, nah, ini dia memilih mazhab Maliki. Kemudian pendapat ketiga kemarin adalah Bapak Ibu sekalian, yaitu bisa memilih sama saja. Nah, ini riwayat daripada Imam Malik juga, bahwa seorang yang sujud dia terserah mau mendahulukan dua lutut dulu atau dua tangan. Maka antara dua kondisi itu tidak ada yang afdal, semuanya sama. Ini mengingat hadis-hadisnya, ya kedua-duanya ada hadis. Hadis itu kedua-duanya hadis sahih. Maka salah satu di antara ulama menyimpulkan kedua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ini juga ada hikmahnya Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang dalam kondisi tertentu orang tidak bisa mendahulukan tangan dulu karena sakit. Nah, kadang-kadang ada pun yang tidak bisa pula mendahulukan. Nah, begitulah seterusnya. Sekarang berarti ini kelapangan bagi kita. Ini masalah pertama sudah kita bahas. Masalah yang kedua kemarin, kan anggota sujud itu 7. Pertama, kepala, dahi bersama dengan hidung. Itu satu. Yang kedua, dua tangan. Ketiga, dua lutut. Jadi dua lagi, yaitu dua kaki. Artinya 8 kaki ujung. Nah, sekarang sebenarnya yang rukun atau yang wajib dari anggota yang 7 ini diletakkan di bumi atau di tempat sujud itu yang mana? Apakah semuanya wajib? Artinya kalau 7 ini tidak diletakkan di posisi tempat sujud kita di lantai, tidak sah sujud kita, atau mana yang wajib? Di sini Bapak Ibu sekalian, berbeda pula ulama menjelaskan. Jumhur ulama mengatakan bahwa yang wajib cuma diletakkan di tempat sujud di antara anggota yang 7 itu cuma dahi saja. Yang lain itu sunat cuma, tidak wajib. Ini jumhur ulama, di antaranya Hanafi, di antaranya Maliki, dan salah satu pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Berarti apa? Kalau seandainya dia sujud di atas dahi, kemudian tangannya diangkat, dilipat begini, sujud begini, sah sujudnya? Sah. Atau kakinya diangkat bertahan dengan kepala, itu juga sah. Jadi yang rukun, yang wajib dalam sujud itu hanya meletakkan dahi saja. Yang lain itu hanya kesempurnaan dan sunat sujud saja. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini pendapat Hanafi, Maliki, kemudian salah satu pendapat di dalam mazhab Syafi'i, dan satu riwayat dalam Imam Ahmad. Kemudian kita Bapak Ibu sekalian sudah menjelaskan apa yang menjadi dalil mereka. Dalil mereka adalah seluruh dalil-dalil tentang sujud. Seperti ayat Al-Quran, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu dan sujudlah kamu. Orang dikatakan sujud apa? Sujud itu meletakkan kepala. Dahi itu disitulah yang dikatakan sujud. Yang lain-lain itu penyempurnaan saja. Juga dalam ayat Al-Quran, sima'hum fi wujuhihim min athari sujud. Rasulullah juga mengatakan, iza sajadta famakkin jabhataka. Kalau kamu sujud, mampatkan dahimu ke bumi. Jadi yang disebut Rasulullah cuma dahi. Fokus Rasulullah menyebut dahi. Ini menunjukkan bahwa anggota lain tidak menjadi wajib di dalam sujud itu. Apalagi yang dimaksud dengan sujud itu adalah meletakkan
menaruh anggota yang paling mulia ke bumi. Apa anggota manusia yang paling bumi? Tapi dan ditaruh di anggota yang paling rendah. Anggota yang paling tinggi kepala, anggota yang paling rendah tumit. Nah, sekarang kepala diposisikan di posisi itu tumit. Kan itu berarti yang menjadi inti dari sujud itu kepala. Maka kalau seandainya orang dia sanggup, dia apa, dan ditaruhnya kepalanya, sujud namanya? Kapan orang sujud? Jadi yang dilihat orang sujud itu apanya? Lututnya atau tangannya? Nah, inilah membuat mereka mengatakan bahwa sujud itu intinya meletakkan. Asal sudah kepala letak, yang lain bagaimana posisinya tidak masalah katanya. Dari sisi sah-sah. Nah, namun Bapak Ibu, sebagian ulama di kalangan mazhab Hambali, begitu juga ini salah satu pendapat yang dinukil dari Imam Syafi'i atau Syafi'iyah, lagi Imam Tawus atau Ishaq, mereka mengatakan bahwa 7 anggota itu wajib. 2 tangan, 2 lutut, kemudian Bapak Ibu 2 tumit, beserta tentu Bapak Ibu kepala. Nah, ini kan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, umirtu bisujudi ada sab'ati a'zum. Aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota. Nah, Rasul katakan 2 tangan, 2 lutut, 2 tumit, kemudian 2 ujung kaki, ya, wal jabha, dan dahi. Begitu juga di dalam hadis-hadis yang lain, idza sajadal abdu sajada ma'ahu sab'atu arab. Apabila seorang sujud, maka sujud bersamanya 7 anggota. Dan dibilang oleh Rasulullah apa yang 7 itu. Nah, kemudian ke-7 tuh. Nah, yang 7 itu apa yang menjadi Bapak Ibu sekalian patokan? Yang dipatokan oleh Syafi'iyah yang mengatakan wajib sujud 7 itu untuk tangan telapaknya, bukan punggungnya. Kalau ini dia sujud tidak juga sah katanya. Nah, dia harus tangannya. Kemudian untuk 2 kaki, begitu juga perut kaki itu. Jadi ujung kaki jangan ujung saya gini, harus telapak kaki itu di ujungnya itu menghadap kepada kiblat. Nah, sedangkan Hanabilah dia melihat, dia mengatakan sujud wajib 7, maka dia mengatakan yang 6 itu silakan. Yang penting ada ditaruh, mau punggungnya mau telapaknya. Yang penting dia ditaruh di atas ataupun di tempat sujud. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, sekarang masalah pagi ini adalah apa hukumnya sujud di atas hidung. Dahi tadi kan, apakah dahi itu wajib bersama hidung atau bisa dahi saja tanpa hidung? Jadi harus kedua-duanya, dahi hidung harus mapan di tempat sujud, atau bisa dahinya saja tanpa hidung, atau bisa hidung tanpa dahi. Bisa saja kan? Dahi tanpa hidungnya, karena hidungnya kuat gitu. Di sini Bapak Ibu sekalian, apa hukumnya meletakkan hidung bersama dahi ketika sujud? Ini juga masalah ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa tidak wajib sujud di atas hidung bersama dahi. Ini siapa berpendapat begini? Jadi coba lihat Bapak Ibu, di antara ulama yang 4 yang cukup ketika sujud dahi saja tanpa meletakkan hidung. Meletakkan hidung itu berarti bagi mereka cuma sunat, tidak wajib. Di antaranya adalah mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Di mazhab kita yang wajib ditaruh itu cuma dahi, hidung tidak. Kalau ada orang Syafi'iyah banyak begini soalnya, nah hidung tidak ada nampak. Nah itu gimana itu? Ya asal soalnya tidak ada masalah.
Karena yang menjadi patokan sujud itu dahi, bukan hidung. Nah, ini pendapat Malikiyah. Di sini ada lagi ulama-ulama di kalangan tabi'in seperti namanya Atha, Imam Tawus, Imam Ikrimah, Hasan Ibnu Sirin, Abu Thawr, Sufyan As-Sawri. Dan ini juga ada dua murid inti daripada Imam Abu Hanifah. Di sini dia berbeda dengan gurunya Imam Abu Hanifah. Siapa itu? Muhammad bin Hasan dan Syekh Abu Yusuf. Kedua-duanya bersama Syafi'iyah mengatakan bahwa hidung tidak harus diletakkan di tempat sujud ketika sujud. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi dalilnya? Dalilnya adalah hadis-hadis yang kita bacakan, di antaranya umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Saya diperintahkan sujud di atas 7 anggota. Lalu Rasulullah sebut 2 lutut, 2 tangan, 2 kaki, kemudian dahi, kata Rasulullah. Tidak ada dalam hadis itu menyebut hidung. Dahi dengan hidung sama, Bapak Ibu. Tidak ada dalam hadis-hadis sahih itu, tidak ada menyebut hidung. Nah, itulah masalahnya. Nanti yang mengatakan meletakkan hidung apa pula dalilnya? Ada lagi hadis Jabir. Dalam hadis Jabir itu beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajada bi a'la jabhatihi ala qusasis sya'ri. Jadi kata Jabir dalam sebuah hadis, dia mengatakan, saya pernah melihat Rasulullah sujud di atas ujung dahinya, di tempat tumbuh rambutnya. Begitu menungging itu kan. Kalau hadis ini dianalisa, Bapak Ibu sekalian, kalau dia sujud di atas dahi begini, hidung dapat itu di bawah. Nah, maka hadis ini dijadikan dasar oleh ulama mengatakan berarti apa? Hidung tidak menjadi anggota yang wajib dalam sujud. Kenapa? Karena Rasulullah pernah sujud di atas ujung kepalanya, dan hidungnya tidak menyentuh tempat sujud. Nah, kemudian juga dalam hadis yang sahih lain, Rasulullah katakan, idza sajadta famakkin jabhataka minal ardi wa la tanquru naqra. Apa artinya? Apabila kamu sujud, mapatkan dahimu di bumi, dari tempat sujud, dan jangan kamu cepat-cepat. Belum mapan lagi sudah. Tapi yang dimakamkan di sini apa? Jabha. Jabha itu dahi tanpa menyebut hidung. Kalau seandainya hidung merupakan anggota yang wajib dalam sujud itu bersama dengan dahi, pasti Rasulullah sebut. Oleh karena itu, wa yustahabu inda haula'i sujud 'alal anfi ma'al jabha. Namun mereka, sekalipun mereka tidak mengatakan wajib meletakkan hidung bersama dahi, namun mereka mengatakan meletakkan hidung bersama dahi dalam sujud itu sunat. Maka di dalam mazhab Syafi'i, kalau kita pelajari, itu masuk dalam sunat salat. Salah satu sunat salat ketika sujud meletakkan hidung. Ini Bapak Ibu ya, supaya tahu Bapak Ibu apa yang menjadi mazhab Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan pula bersyukur ini belajar sama Ustaz Mawardi, rupanya hidung tidak menjadi anggota, suruh begini terus ya. Nah, ingat itu, sempurnanya tetap meletakkan hidung. Cuman apakah wajib atau itu jadi masalah? Kalau udah kacau di roba-roba berhenti, selama ini pakai hidung, sekarang udah pakai hidung lagi. Nah, ini kadang-kadang itu pula negatifnya mengaji, bikin muqaran ini, bikin perbedaan. Oh, rupanya begitu. Nah, ini sunat rupanya, cuma kalau sunat tinggalkan. Dulu belum tahu sunat, ada pada tinggalkan. Setelah tahu sunat, kadang-kadang jadi orang awam ini lebih baik pula. Cuma itu
salah menyikapi saja Bapak Ibu. Kita kan kalau belajar kan apa dia ajarkan kan, diajarkan selama ini oleh guru dari kecil kan itu diamalkan kan. Tidak membedakan wajib ini pokoknya kita amalkan. Setelah mengaji rupanya cuma sunat, akhirnya ditinggalkan ya. Anda boleh begitu Bapak Ibu ya. Nah, tetap kita mencari yang sempurna, Ini kan tetap kita amalkan, cuman Bapak Ibu hikmahnya apa? Ketika orang melakukan sesuatu yang berbeda kita lakukan. Maka dengan mengaji begini, tahu kita tidak ada cenderung kalau kita tidak ada mengaji, itu diajarkan guru, itu terus tidak tahu ini wajib, ini rukun, ini sunat ini. Nah, kalau ada orang berbeda dengan kita, pasti berkata hati kita, ini orang ini tidak benar sholatnya. Tapi kalau sudah tahu, nah ini perkara hanya perkara sunat, kalau mau berbuat silakan, mau tidak silakan. Jadi lapang hati kita itu. Oleh hikmah besarnya kita mengetahui. Baik Bapak Ibu sekalian, menurut Hanabilah, nah di sini Hanabilah di sini yang tersendiri dan juga satu pendapat di kalangan Malikiyah. Ada di sini juga ulama-ulama sahabat dan tabi'in, dan namanya Sa'id bin Jubair, Ishaq bin Rahawai, Imam Ibrahim An-Nakhai, Abu Khaisamah, Ibnu Abi Syaibah. Ini ulama-ulama mujtahid semua, tapi mereka tidak terkenal mazhab mereka. Bapak Ibu sekalian, Hanabilah mengatakan bahwa sujud di atas hidung itu hukumnya wajib. Nanti siapa yang mengatakan sujud di atas hidung bersama dahi itu wajib? Hamba. Jadi kalau ada nanti mereka mengatakan tidak sah sujud kalian kalau seandainya hidung tidak kena, itu tenang aja, dia banyak. Itu berarti mazhabnya Hambali. Kalau Bapak Ibu mazhabnya Syafi'i, santai aja. Kalau tidak, karena hidung bukan merupakan anggota wajib yang harus ditaruh Bapak Ibu di tempat sujud. Kemana itu Pak Ustaz? Pakai dalil itu, ya ada. Kalau seperti tadi yang mengatakan tidak merupakan anggota wudu, anggota sujud, hidung itu tidak harus ditaruh dengan dahi itu tadi. Karena Rasulullah hanya suruh kita sujud di atas dahi saja. Ketika Rasulullah menyebut 7 anggota sujud, hanya yang disebut dahi, tidak ada menyebut hidung. Saya lihat hadis sahih, tidak ada menyebut hidung, yang disebut cuma dahi. Rasulullah juga menyuruh memapankan dahi dan tanpa menyebut hidung. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, menurut Hambali ini hidung wajib. Apa pula yang menjadi dalilnya? Hadis juga. Jadi masalah khilafiyah ini semuanya merujuk kepada sunnah. Maka semuanya sunnah, tidak ada yang tidak sunnah. Jangan nanti datang orang ngaku-ngaku dia aja yang sunnah begini, seolah-olah orang lain ini yang ngawur-ngawur itu. Selama itu dalam koridor mazhab yang 4 dan pendapat ulama pasti merujuk pada sunnah. Tidak ada mereka tidak merujuk pada sunnah. Maka semuanya kamu sunnah, saya juga sunnah. Apa hadisnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati azam al-jabha wa asyara biyadihi ala anfihi wal yadaini wal rukbataini wa atrafil qadamaini. Coba lihat, ada hadisnya katanya, hadis Ibnu Abbas, yang mana hadis Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah bersabda, aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota. Lalu Rasulullah sebut salah satunya dahi. Ketika Rasulullah menyebut dahi, Rasulullah juga memberi isyarat kepada hidung. Jadi dari mereka isyarat, walaupun tidak disebut oleh Rasulullah dahi, tapi ketika Rasul menjelaskan itu, dahi disebutnya bersama hidung. Maka itu cukup menjadi dalil bahwa hidung itu wajib bersama dahi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam satu riwayat hadis itu mengatakan begini,
umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum, lalu Rasulullah menyebut al-jabhatu wal anf, yaitu dahi dan hidung. Ada nas. Cuman kadang-kadang Bapak Ibu di dalam hadis ini, kenapa tidak hadis ini? Pada hadis itu ada menyebut hidung, kenapa Imam Syafi'i tidak pakai ini? Karena barangkali Bapak Ibu setelah diteliti hadisnya itu hadis lemah, maka menurut mereka tidak bisa dijadikan hujjah, yang mana hadis-hadis yang sahih hanya menyebut dahi. Nanti ada menyebut hidung tapi lemah, maka tidak mereka, maka cukup. Apalagi Bapak Ibu mengatakan wajib. Wajib itu kan tidak sah solat dibuatnya. Maka apakah kita dasarkan menyebut yang wajib kepada hadis yang lemah? Padahal itu adalah perkara yang kuat dalam hidup kita. Maka dalilnya adalah dalil yang kuat. Maka ulama hati-hati Bapak Ibu mengatakan ini wajib, apalagi ini haram. Maka kaidah mereka, kalau tidak dasarnya hadis yang sahih, jangan sembarang katakan wajib, apalagi haram. Karena pada prinsip semuanya halal boleh. Kalau kita keluarkan dia kepada dilarang, haram, berdosa, masuk neraka, jangan sembarangan. Kalau tidak dalilnya tegas dan lugas, maka jangan sampai kita mengatakan. Maka ulama itu hati-hati sekali Bapak Ibu mengatakan ini haram, ini wajib. Karena wajib itu beban Pak. Kalau tidak dilakukan dosa. Kalau haram itu juga beban. Kalau dilakukan dosa. Maka untuk mewujudkan, memapankan dua ini, itu mengeluarkan kita dari asal prinsip hidup. Maka dalam asal prinsip hidup bahwa kita oleh Allah tidak punya beban. Itu prinsip itu. Allah tidak membebankan kita kecuali sesuatu yang ada dalil. Kalau beban dalil itu wajib Pak, tak bisa kita pilih. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam agama ini yang wajib-wajib itu ada hitungan yang coba terbatas. Yang selain itu kita bebas, mau kita laksanakan mau tidak. Maka yang bebas itu ada yang sunat sifatnya dilaksanakan berpahala, tak laksanakan tak berdosa. Ada kebebasan di situ. Kemudian apalagi mubah, mau dikerjakan atau tidak sama. Makruh juga begitu. Kalau kita kerjakan tak berdosa, tapi kalau kita tinggalkan berpahala, kan ada juga kebebasan. Maka untuk menentukan ini wajib, hati-hati betul ulama. Imam Syafi'i kalau dia tidak wajib, dia katakan uhibbu zalik, saya sangat mencintai itu, karena dalilnya tidak pasti. Nah, kalau dia ingin mengatakan haram kadang-kadang dan tidak pasti dalilnya, dalam kitab-kitabnya dia katakan wa akrahu zalik, saya membenci itu, tapi tidak mau dia menyebut haram. Sekarang ada baru jadi ustaz haram bid'ah, baru kemarin ngaji semua disesat-sesat. Itu menunjukkan ilmu tidak ada, atau ilmunya masih sangat lemah. Kalau orang berilmu itu hati-hati lagi nyesat-nyesat orang, kemudian mengatakan salah, ini salah, ini berdosa, tidak sembarangan itu. Karena itu wewenang itu hanya ada pada Allah. Mewajibkan sesuatu hanya Allah yang berwenang. Mengharamkan sesuatu itu juga wewenang Allah. Maka Allah marah dalam Quran itu. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum kadhib hadha halal wa hadha haram litaftari 'ala Allahi al-kadhib innal ladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib la yuflihun. Apa kata Allah dalam ayat itu? Jangan kamu sembarangan lidah kamu berbicara ini halal ini haram. Kamu ingin berdusta atas nama Allah. Ingat, orang yang berdusta atas nama Allah, Allah berjanji dalam Quran, la yuflihun, takkan pernah hidupnya beres. Ngomong sembarang lidahnya haram, haram, menurut dia saja. Padahal dalilnya tidak pasti. La yuflihun kata Allah, takkan beres hidupnya.
takkan pernah sukses. Perbulan apa lagi? Kata Allah, la jarama annahu, makanya di akhirat mereka masuk neraka. Bapak Ibu sekalian, maka ulama hati-hati betul mengatakan ini wajib, ini haram. Kemudian di sini apa yang menjadi dalil Hambali? Ada hadis menurut mereka ada sini sahih bahwa Rasulullah menyebut ketika menyebut dahi, Rasulullah sekali menyebut hidup. Berarti hidup dan dahi wajib disertakan. Kemudian juga hadis yang riwayat Abi Humaid, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada amkana anfahu wa jab'atahu min al-ardi. Kalau yang tadi itu hadis qauliyah, perintah. Ada pula hadis fi'liyah yang diriwayatkan oleh Abu Humaid. Abu Humaid menceritakan bahwa Rasulullah itu apabila dia sujud, maka dia memampatkan hidungnya dan dahinya di atas tempat sujud. Ini kan hadis fi'liyah. Kemudian hadis Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a rajulan yusalli la yusibu anfuhu al-ardha faqala la salata liman la yusibu anfuhu min al-ardi ma yusibul jabin. Itu hadisnya. Ini alasan mazhab Hambali mengatakan bahwa meletakkan hidup dalam sujud itu wajib hukumnya bersama dahi. Apa artinya di sini? Hadis Abdullah ibnu Abbas dari Nabi SAW bahwa beliau pernah melihat seseorang yang sedang salat, ketika dia sujud hidungnya tidak menyentuh tempat sujud. Rasulullah lihat, lalu Rasulullah tegur. Apa kata Rasulullah? La salata liman la yusibu anfuhu minal ardi ma yusibul jabin. Apa kata Rasulullah? Tidak sah salat orang yang hidungnya tidak menyentuh bumi atau menyentuh tempat sujud seperti dahinya. Berarti dahi dan hidung harus sama-sama diletakkan di tempat sujud. Bapak Ibu sekalian, ini pendapat berapa ini? Kedua. Jadi pendapat pertama tadi meletakkan hidung ketika sujud bersama dahi hukumnya tidak wajib, hanya sunat. Pendapat siapa? Maliki dan Syafi'i. Mazhab Bapak Ibu semuanya. Berarti agak lebih gampang. Mazhab yang kedua Hambali atau mazhab Saudi sana yang diamalkan mereka bahwa meletakkan hidung bersama dahi itu wajib. Pendapat tinggal satu lagi. Pendapat siapa? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, ini pendapat yang lucu ini, bahwa seorang yang sujud bisa memilih sujud di atas dahi atau sujud di atas hidung tempat dahi. Ini pendapat aneh. Jadi kata beliau mukhayyar fi sujudi 'ala al-jabhati wa baina sujudi 'ala al-anfi. Seorang boleh memilih, kata beliau, sujud di atas hidung atau sujud di atas dahi. Wa anna al-wajiba huwa as-sujudu 'ala ahadihima. Yang wajib itu adalah sujud di atas salah satunya. Itu yang wajib. Boleh pilih hidung saja, boleh pilih. Prakteknya gimana sujud di atas hidung? Itu kan itu jadi masalah. Keterlaluan orang. Bisa saja punya dahinya sakit luka dahinya, bisa dia taruh. Maka mazhab Hanafi ini cocoknya ketika dahi lu. Maka orang Bapak Ibu sekalian memilih sujud di atas hidung. Falau wada'a ahadahuma fi halil ikhtiyar jaza. Maka kalau dalam kondisi normal, kalau dia taruh salah satunya oleh dia, kalau tidak dahi, kalau tidak hidung, sah sujudnya. Bapak Ibu, mazhab lain tidak itu. Kalau dahi tidak ada, tidak sah. Ini Bapak Ibu sekalian.
ghaira annahu law wada'a al-jabhata wahdaha jaza min ghairi karaha walau wada'a al-anfa wahdahu jaza ma'al karaha. Ini pula pendapatnya. Namun kalau seandainya dia meletakkan dahinya saja tanpa hidung, itu boleh dan tidak makruh. Tapi kalau ditaruhnya hidung saja tanpa dahi, boleh juga, tapi makruh. Itu kata Hanafi. Ada seorang ulama besar namanya Imam Ibnul Munzir. Dia mengomentari pendapat Imam Abu Hanifah ini, la yuhfaz anna ahadan sabaqahu ila hadzal qaul. Jadi tidak ada seorang pun, katanya, tidak ada riwayat yang bisa dipegang bahwa ada orang yang berpendapat seperti ini sebelum dia. Wala'allahu dhaba ila anna al-jabha wal anfu wal wahid. Barangkali ini apa yang menjadi alasan Imam Abu Hanifah berpendapat boleh hidung, boleh dahi. Karena menurut beliau dari hadis-hadis itu disimpulkannya, apa yang disimpulkannya? Bahwa dahi dan hidung itu satu anggota. Kan dihitung 7, ya kan? 7 itu apa? Dahi dan hidung. Dua tangan kan sudah 2, 3. 2 kaki sudah 5. Kemudian 7 apa lagi? 2 lutut. Itu kan 7. Kalau ditambah hidung jadi 8 dia. Logis tak? Berarti dahi dan hidung satu. Maka pilih aja, mau dahi aja atau hidung aja. Allah, itulah namanya ijtihad. Gitu ulama. Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka semuanya berdasarkan merujuk kepada hadis, analisa hadis-hadis Rasulullah SAW. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara al-jabha asyara ila anfihi. Kemudian Rasulullah ketika dia menyebut dahi, dia beri isyarat ke hidung. Padahal yang disebut dahi isyaratnya ke berarti hidung dan dahi satu. Kalau itu sudah disebut satu, dahi dan hidungnya bisa diwakili oleh dahi, bisa diwakili oleh hidung. Pendapat ini kan kuat juga. Kemudian pendapat Bapak Ibu sekalian sudah tahu nih ya, masalah menaruh hidung. Berarti kalau ada orang menungging begini nanti hidungnya tidak kena, berarti mazhab siapa itu? Mazhab Nabi dan Syafi'i. Maliki dan Syafi'i. Tidak, itu mazhab itu apa? Maliki dan Syafi'i. Tapi kalau dia mapan menaruh hidungnya, menganggap itu adalah mazhab yang ketat di sini apa? Mazhab Hambali yang paling ketat di sini. Tak boleh hidung itu tidak ditaruh. Yang paling longgar mazhab Hanafi. Mau taruh hidung atau mau taruh dahi, silakan dipilih salah satunya.